Sesaat lagi kita akan ikuti ngaso ngaji sore bersama Ustadz Yusuf Mansur. Acara ini didukung oleh PPPA Darul Quran dan Paytrend Connecting Your Life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, direksi yang saya muliakan, Ibu Nur dan kawan-kawan Bumidawati, ya. Sebutannya gitu ya? Berarti dakwati nanti. Niru. Saya ngajarin diri saya untuk punya teori gravitasi terbalik. Jadi saya ngajarin diri saya, insya Allah mudah-mudahan keluarga saya dan banyak lagi kemudian jamaah yang mau ngedengar gitu ya, untuk melakukan gravitasi terbalik. Sebagaimana filosofi umrah ya, filosofi tawaf. Tawaf itu kan bukan jarum jam 12 ya, bukan jarum jam. Nah, tapi dia terbalik gitu. Kalau jarum jam kan begini, gitu. Nah, dia malah enggak kan, malah begini muternya. Dan implementasinya kemana-mana gitu. Nanti kita kaitkan dengan sedekah insya Allah. Di urusan misalkan perjodohan misalkan, orang standarnya itu selalu berpikir apa sebutannya, kalau 1, 2, 3, 4, tidak 4 kalau belum 3 gitu. Ya selalu langkahnya itu berurut. Kalau saya enggak gitu. Kalau teman-teman langkahnya berurut, ya emang itu bagus sih jadi orang sistem ya gitu. Nah, cuman apa ya, kita ini perlu langkah percepatan gitu. Perlu kuantum yang cepat ya, kuantum bisnis, kuantum jodoh juga gitu. Umumnya ngapain sih gitu kan? Coba kita kemudian perkirakan. Kalau orang pengen jodoh, apa yang kemudian dia lakukan? Dan setelah dapat jodoh, apa juga yang dia kemudian lakukan? Maka akan ketemu polarisasi seperti ini. Pertama, dia meminta kepada yang lain-lain untuk dita'arufin atau nyari sendiri. Kemudian ta'aruf. Setelah ta'aruf, kemudian mulai ngetek catering sama gedung, ngefit pakaian, bikin undangan, gitu kan ya. Kemudian menjelang hari H selamatan, and then hari H kemudian menikah. Rundown ini yang saya nggak suka gitu. Ini jadi ordinary people kalau begini. Nanti corporate juga begitu, jadi ordinary corporate. Habis mencapai suksesnya, baru kemudian selamatan, syukuran. Ya. Kenapa nggak dijajal nih mekanisme yang satu ini? Makanya saya memperkenalkan kan sedekah di depan gitu kan. Sedekah di depan. Kalau kita kemudian punya proyek berhasil, terus syukuran, undang anak yatim, bersedekah, loh itu mah kewajiban ente kali gitu kan. Kan udah berhasil itu. Ini kan yang edan ini mah, belum goal gitu loh. Itu bisa syukuran duluan gitu. Ini kalau diterapin di marketing keren nih Pak Basari. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu dia bayar duluan bonus di muka kan. Oh, seneng banget deh. Ini berlaku di beberapa bidang kayak properti. Insya Allah juga insurance, saya pikir ada beberapa yang seperti itu. Nah, di urusan jodoh teman-teman misalkan, coba dibalik gitu. Memang hari H bangetnya kan kita belum gitu. Tapi kan kita bisa ngurut dari belakang gitu. Jadi gimana? Ya bikin aja baju pengantinnya dulu. Siapa di sini yang belum menikah? Yang belum menikah mana? Hah?
Tinggal sedikit ya. Bikin dulu bajunya. Kemudian cari dulu gedungnya. DP-in dah tuh gedungnya. Karena nggak semua orang bisa melakukan. Nggak semua orang juga jadi extraordinary, Pak. Pilih catering, kemudian DP-in juga tuh catering. Kemudian cetak kartu undangan. Dan kirimin deh semuanya. Bikin selamatan juga duluan. Di kolom nanti pengantin kasih tanda tanya gitu. Insya Allah menikah tanggal 18 Agustus gitu misalnya. Kan belum 18 Agustus. Saya dengan titik-titik gitu. Kasih aja. Kan tinggal di broadcast SMS doang kok. Namanya kan tinggal nyusul gitu. Ada hitungannya adek lah ya. Ada motivator lagi sekarang ini lagi naik lah. Saya nggak sebut namanya. Dia penulis buku. Dia melakukan cara itu. Dan persis di tanggal hari H. Ini juga masih biasa sebenarnya. Judulnya cuma connecting the dots. Padahal yang mesti kita lakukan itu drawing the dots. Iya, drawing the dots itu ente langsung tempel aja gambar siapa gitu. Cuman yang satu ini you keep lah. Be your secret gitu loh. Tapi itu jadi drawing the dots. Bukan connecting the dots. Tadi nggak ada gambar ya kan. Dot tuh titik-titik ya. Dots, titik-titik. Jadi connecting the dots, kita nyambungin titik-titik impian kita. Tapi kalau drawing the dot, ya kita ngegambar gitu. Di urusan haji. Siapa yang belum pernah pergi haji? Lah ya mana? Angkat tangannya yang tinggi, kalau gini nyampe Tanah Abang loh. Mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pergi haji, apa sih yang lo lakuin? Apa sih yang kita lakuin? Kita nabung. Terus buka tabungan haji kira-kira begitu. Kalau emang cukup kita langsung daftar. Terus apa yang setelah itu apa? Just wait. Habis itu cuma menunggu gitu. Begitu udah dapat kepastian, baru ente belanja tuh kan. Ada koper, ada segala macam gitu. Kemudian menjelang hari H, Walimatus Safar deh. Habis itu kemudian begitu pulang dari haji, memakai jilbab kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki kemudian memakai peci haji dan selama 40 hari rajin ke masjid. Iya biasanya begitu emang, lama-lama kendor lagi gitu, hilang lagi. Ya nggak apa-apa juga, terus aja lagi umroh lagi, ngecas lagi lama-lama dia on the track dan istiqomah. Kalau saya sih orangnya oke aja gitu. Positif aja, Pak. Saya sih rugi gitu kalau jadi orang negatif. Nah cuman kalau ente begitu, ya seperti orang-orang itu gitu, nunggu gitu. Insya Allah sih jadi ibadah lah ya. Insya Allah jadi ibadah. Karena baru niat aja insya Allah udah jadi ibadah. Tapi just try nih, little bit action yang satu ini. Ente beli aja kopernya dulu. Merekin aja calon haji 2000 berapa ya gitu. Kemudian beli kain putih kira-kira 3 meter gitu. Iya benar, kain ihram. Terus undang tetangga kanan kiri, selamatan haji. Ajak semua keluarga membangun mimpinya. Build your dream. Build your dream. Bangun dong mimpinya. Saya ketika kecil diajak masukin korma ke kantong plastik kecil Ji. Terus pakai lilin gitu, seret gitu. Isinya ada korma, ada pacar, ada kismis, ada kacang. Kan kita bisa melakukan yang ini. Yang ini kan kita bisa. Ini saya bilang gravitasi terbalik.
Kita balik aja rundownnya gitu. Rundownnya kita balik. Dari belakang kita seret itu undang jamaah. Terus begitu jamaah mulai pada datang ya kan, kita sekeluarga udah pada pakai putih-putih semua. Suami, istri, anak pakai baju putih, koko. Inspiring loh Ji. Coba aja. Insya Allah tetangga ngomongin tuh. Kasian ya gitu. Saking pengennya berangkat kayak gitu. Udah stres itu. Bos, nggak ada yang tahu. Sampai ente sendiri nggak yakin. Nggak ada yang tahu. Sampai ente sendiri nggak yakin. Saya mau nyewa gedung. Ngomongnya udah merenyi-merenyi gitu. Karena takut ditanya, kok sendiri Neng? Biasanya orang kalau nyewa gedung berdua sama calon lakinya. Nggak paham sih juga. Belum ada jodohnya. Orang jadi tahu Ji. Orang jadi tahu. Orang jadi tahu. Nggak usah. Keyakinannya adalah keyakinan seperti gravitasi yang belum terbalik gitu. Keyakinannya seperti itu, bahwa nanti seperti datang berdua gitu loh. Seperti datang berdua. Itu kan visualisasi terhebat ya sebenarnya. Kalau mau bicara visualisasi dream visualization gitu ya. Ini udah semi training nih sebenarnya. Bukan ceramah biasa. Ya nggak percaya. Loh mahal ini. Kita cuman kurang satu aja, cuman kurang simulasi. Training kan kuncinya simulasi. Tapi saya ngajak simulasi itu di pikiran Anda aja. Pokoknya kita juga bukan trainer kok. Saya emang nggak mau jadi trainer dari dulu. Nah, Ustadz aja. Kalau trainer ada kwitansinya Ji. Kalau Ustadz kan nggak ada kwitansinya, jadi unlimited gitu. Ya gue belum datang aja udah dibayar ya kan. Ada CSR ke lembaga saya. Ya walaupun itu ke lembaga saya kan, ya alhamdulillah itu berarti kan membantu saya juga mengurangi beban saya. Sih, lihat. Rundown terbalik terjadi. Selamatan. Pakai putih-putih. Keluarga dari 2-3 malam sebelumnya udah masak-masak, udah belanja. Dan libatin. Share. Dreamnya di-share. Anak-anak mulai dari belanja kain putih dilibatin, nanti jahit, ukur semua. Nanti anak yang paling kecil ngomong, beneran nih Pak ya? Gitu. Ya beneran lah, masa nggak beneran? Dalam hati aja dijaga, yang beneran jahitnya Neng gitu. Umrohnya masih wallahualam. Hajinya masih wallahualam, tapi ya okay loh, nggak apa-apa. Dan nggak ada ruginya. Apa ruginya? Ente cuma rugi surat undangan doang kok. Rugi apa? Rugi malu. Bos, bagaimana ente mau jalan kalau ente punya sifat pemalu? Nggak usah lagi urat malu, urat takut tuh mesti dihilangin di urusan apapun kecuali maksiat. Maksiat yang harus malu. Umpama gagal, itu gedung banyak dicari orang Pak. Ente bisa jadi wedding organization loh. Bisa punya usaha WO tuh. Paling enggak ente bukain aja. www.gagalkawin.com. Dijual nih seat ya 600 seat di Balai Sudirman, Balai Kartini itu udah DP-DP-in. Loh, iya benar. Saya begitu. Saya injek tanah, saya pamit sama yang punya tanah. Biasanya kan randonnya bayar dulu, baru nginjek tanahnya, baru kemudian bikin selamatan, baru kemudian pancang tiang. Saya balik semuanya. Itu yang pernah ke pesantren Darul Quran, amazing loh. Umurnya tuh belum waktunya tuh pesantren Darul Quran begitu. Saya balik aja udah. Kayak ketika kita bisnis properti juga dibalik semua tuh. Market dijadiin yang kecil. Harusnya kita begitu tuh. Belum punya rumah kita beli mainan celengan rumah-rumahan. Tiap pagi pegang selawatin jadi membesar kan dia. Oh iya loh, dia becoming bigger. When you dream, becoming bigger tuh. Cuman orang jarang yang makin gede
mimpinya gitu, yang ada konstan aja susah. Wah kayaknya nggak mungkin deh kali ya. Makin lama makin lemes, menghilang. Wah salah tuh. Salah. Jadi marketing nih, saudara. Udah di penghujung masih belum dapat, terus Anda lemes. Payah. Justru Allah itu suka nunggu gitu. Ketika kita fight terus gitu. Itu probability ada keajaiban itu sering terjadi. Finally gitu dapat kakap, ceger, ternyata nutup 10 bulan kosong. Subhanallah. Problemnya nanti ente tuh begini tuh, going down gitu. Padahal harusnya minimal istiqomah gitu. Konstan aja terus. Begitu gagal tanggal yang ditetapkan dan uang muka hangus, uang mukain lagi yang lain. Harusnya begitu Pak, selamatan lagi aja. Orang bingung tuh, kemarin nggak jadi selamatan lagi nih. Iya begitu Pak, begitu. Seru itu. Terus udah ada fotonya. Kan nanti foto itu kan terjadi kalau ente ke Mekah. Baru foto kan. Nah dengan kemajuan teknologi kan nggak usah begitu Pak. Foto aja pakai latar belakang apa kayak nanti ditempel. Ya. Di crop atau di apa gitu. Kemudian diperbesar. Tulis di bawahnya pakai tanda tangan kecil. We will be there soon. Kalau perlu sama tanggal ya Ji. Ramadan 1436 Hijriah. Next year. Tahun depan. Keren itu. Dibalik. Randonnya dibalik. Ketika kemudian kita mau punya hasil, nah, di sini kita ketemu konsep terbaliknya sedekah ini. Kalau ente ngomongnya begini, nanti kalau motor saya kejual, aku mau traktir anak yatim deh. Coba jajal dibalik, jangan nunggu motornya kejual. Hajar aja dulu. Hajar aja dulu. Nanti kalau mobil saya kejual, insya Allah saya bantu nih masjid. Wah, jangan begitu. Bantu aja dulu masjid. Seadanya yang ente bisa. Bahwa nanti mobil itu laku, ya ente penuhin janji ente gitu. Kalau filosofi ini kemudian saudara pakai di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah bakalan keren. Saudara mau punya rumah, rundown terbaliknya gimana Ustaz? Ya ayo gimana? Mau punya rumah tuh gimana? Coba berpikir seperti orang yang biasa gitu. Kalau pengen punya rumah gimana sih gitu. Begitu ketemu polanya, lakukan setiap stepping ya, setiap step yang saudara bisa. Misalkan gini, orang yang mau punya rumah, setelah kira-kira ada bayangannya, kemudian memilih rumah yang mana. Nah, 2 step ini kan bisa ditukar, set gitu. Jangan nunggu ada duitnya, ya cari aja dulu rumahnya, bisa kan? Go. Biasanya orang nggak begitu. Ngapain kurang kerjaan aja orang. Duitnya gue belum ada, ntar aja gue udah ada. Wah, ya udah lu jadi orang biasa. Jadi orang biasa. Yang paling akhir tuh kalau kita orang lama deh, karena kan ada orang baru nih yang nggak suka syukuran, nggak suka selamatan. Ya saya juga berlepas diri, artinya ya masing-masing orang punya pendapatnya. Mungkin kita yang salah kali gitu. Cuma kalau saya sih, ya anu lah ya, kebiasaan bahaya lah. Oh, undang aja tetangga. Mohon maaf nih tetangga, saya undang nih, insya Allah saya mau pindah ke rumah yang baru gitu. Bisa kan? Bikin nasi uduk untuk ukuran 100 orang, masa nggak bisa? Dibalik aja. Tetangga ada yang deketin. Pindah kemana? Setelah selesai makan. Nih, pindah kemana? Selamatan aja dulu. Jadi kalau udah pindah nanti nggak perlu selamatan lagi. Siapa yang belum punya anak di sini? Yang belum punya anak keturunan sudah menikah? Sudah menikah. Punya anak.
Sudah menikah tapi belum punya anak. Siapa? Mbak ya? Coba mana? Mana lagi? Oke. Biasanya teman-teman yang belum punya anak, dia tidak tergerak untuk melakukan rundown terbalik. Nah, Iya Mas. ini. Biasanya orang polanya selalu sama. Ya, Habis 1, 2. 2. Habis 2, 3. Habis 3, 4. Habis 4, 5 terus. Boleh. Kenapa nggak ngorbanin satu kamar dulu buat kedatangan bayi yang akan datang? Bikin aja dulu satu kamar buat kedatangan bayi yang besok. Nggak ente lakukan kan gitu. Kenapa bayinya belum ada? Padahal itu Pak, begitu ente bisa sulap satu kamar menjadi kamar baby Pak, dengan wallpaper baby, dengan kemudian perhiasan pernak-pernik baby, ente begitu bangun pagi ngelihat kamar tuh nangis. Ya Allah, kapan ada isinya? Itu beda doanya. Demi Allah, beda itu. Beda. Ini baru ngomong begini aja, kalau orang udah benar-benar merindukan anak, dia mesti netes air mata itu. Iya benar ya. Subhanallah. Ya mungkin kalau baru 2-3 tahun nggak kerasa. Tapi omongan saya ini kalau buat yang udah 7 tahun, 8 tahun belum punya anak, itu kesentuh tuh biasanya. Berdua sama istri, gitu. Berdua sama suami berangkat beli perlengkapan bayi, beli ayunannya, beli trolinya, beli baju, popok, dot, mainan, semua. Oke lah kalau misalkan kamar satu mungkin nggak bisa ya, kita orang biasa lah gitu ya. Ya satu bagian lah dari kamar kita disulap. Kamar kita buang barang-barang yang nggak penting untuk masuk kemudian box bayi. Ente sholat malam di samping box bayi ente yang masih kosong. Minta sama Ilahi Rabbi, ya Rabbana. Alangkah indahnya kalau saya sholat sama istri saya, dalam keadaan ada yang nangis ini di box ini ya. Wah, cantik. Cantik. Tapi rata-rata orang bukan nggak mampu melakukan biasanya, tapi nggak kepikiran gitu. Nah, makanya gunanya ngaji di situ. Gunanya nutut ilmu, training, seminar, pengajian itu. Itu gunanya. Masa sih sampai segitunya Ustaz? Itu mah masih visualisasi mati. Islam mengajarkan visualisasi jangan mati, visualisasi hidup. Maksudnya Ustaz, angkat aja anak. Lu mandiin tiap pagi. Lu nina boboin tiap menjelang tidur. Lu gendong ke masjid tiap subuh. Visualisasi malah lebih hidup lagi kan. Islam nyuruhnya angkat aja anak sih. Itu lebih hebat lagi tuh buat yang belum pada punya anak. Itu benar-benar udah bukan terbalik lagi, udah blended. Terus kemudian undang tetangga lagi. Tetangga pada apa lah main teh? Kayaknya belum ada anak ini. Kemarin ini. Tapi tetangga nanti pada ngikut, virusnya tuh ngikut. Lah orang-orang kan ngikut virus saya kan. Saya tuh tahun 99, tahun 2000 udah selamatan utang lunas. Iya. Utang saya lunas clear itu tahun 2006. Dan setiap tahun saya perbarui. Tahun depan lunas. Tahun ini lunas, tahun ini enggak, selamatan lagi. Tahun depan. Begitu ketemu akhir tahun ke lunas, selamatan lagi. Syukuran lagi. Undang tetangga lagi. Alhamdulillah tuh nggak ada yang capek tuh tetangga. Iya gitu enggak. Kalau kita kan malu-maluin aja. Ntar kita disebut haji gile lagi. Haji enggak, haji stres gitu. Ya, tergantung persepsi ente. Orang mah tergantung persepsi ente gitu. Dan itu ada bagusnya gitu. Waktu saya atas izin Allah ini cerita mudah-mudahan bukan ria. Saya undang gitu saudara, teman-teman, tetangga, encang, encing, nyai semua. Terus saya duduk gitu sebagai suami dari Maimunah.
Dan saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara saya semua, saya ngumpulin semuanya ini justru bukan karena utang saya udah lunas. Utang saya ini belum lunas. Tapi saya mau selamatan duluan. Di awal-awal ya gitu namanya ya kata. Diomongin. Ngomongin. Ya biar aja nggak ngaruh itu loh. Nggak ngaruh banget gitu. Asli nggak ngaruh. Baik. Kita berdoa, doain saya dan saya doain juga yang pada belum lunas utangnya. Mudah-mudahan utangnya bisa dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara kumpulan doa saya selipin doa-doa untuk mereka-mereka yang saya punya utang sama dia. Saya doain, saya sebut namanya, ceder. Besok Pak sangat berguna sekali tuh ketika ada satu orang bawa tentara. Ada satu orang bawa tentara. Datang ke rumah saya jam 12 malam. Biasalah nge-move. Dan nge-move-nya itu juga sempurna, perfecto. Dia datang dulu ke RT, dia datang ke RW, dia datang ke orang-orang tua yang saya ada di sana untuk membuat apa ya, suasana gitu. Sewa. Hebatnya nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu dia datang ke satu RT. Apa kata si RT? Bapak mesti bersyukur, dia punya utang sama Bapak. Bapak didoain melulu. Gitu. Dia ngomong, masa sih Pak? Gitu. Iya Pak, dia mau rajin tuh bikin doa-doa, bikin selamatan gitu. Akhirnya ke rumah saya juga tetap, tapi makasih ya gitu. Subhanallah loh, saya juga nggak nyangka. Dulu kan nggak ketemu ilmunya Pak. Nggak ketemu ilmunya, kita ini kan praktek dulu, praktek, lama-lama kemudian ketemu teorinya. Ketemu kemudian susunan kurikulumnya, ketemu kemudian polanya. Jadi satu metode, jadi satu ilmu. Lu enggak. Hajar aja, pokoknya menurut saya yang bener gini nih, jalan aja. Nah, kemudian saya share kan sekarang ke teman-teman gitu. Ceramah-ceramah saya share. Nah inilah. Ya. Gravitasi terbalik. Dan ini indah bos, indah, cakep. Di dunia penghafal Quran gravitasi terbalik Pak. Orang kalau mau ngapal Quran dia dari juz 30. Salah satu rahasianya apa coba? Mindset gitu. Udah nyampe duluan gitu. Ini bukan perkara cuman karena yang gampang juz 30, bukan cuman itu Pak. Secara psikologis ya, ente kalau dari 1, aduh, masih 29 gitu. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Tapi kalau ente udah langsung jedek di juz 30, ente udah nyampe duluan gitu. Insya Allah nanti juz 29, 28, 27 nerutuk. Tuk, datang gitu. Ini kalau kita bicara teori penghafal Al-Quran umum ya. Dia dari juz 30 ngapalnya. Ketemu tuh. Teori terbalik. Khatam itu juga. Juz 30 benar. Benar. Masya Allah lah. Nah, di urusan gaji bulanan, penghasilan bulanan, gaji tahunan, penghasilan tahunan, bonus tahunan, penghasilan tahunan baik individual karyawan maupun perusahaan sebisa mungkin juga dibalik. Randonnya biasanya gajian, terus sedekah, gajian, zakat, rubah dong. Jangan begitu rubah gitu. Gimana? Ya sebelum, before, oke, before terima sedekah, before terima your salary, terima. Tapi karena sebelumnya ada before, pakai ing toh, before terima ing. Ini follower Twitter nggak ada ya? Siapa yang nge-follow Twitter saya? Banyak. Nah itu suflis tuh. Ya. Kan before accepting sebenarnya. Tapi nggak boleh kita asing semua. Harus masuk unsur Indonesia. Untuk jangka pendek, ya kita mind mapping. Kita 50-50 paling enggak. Jadi jangan good morning besok-besok, harus selamat morning. Ya.
Biasain begitu, selamat morning gitu. Jangan good morning gitu. Good pagi aja masih salah. Harus duluan. Selamat morning. Bukan good night, tapi selamat night gitu. Please open the pintu gitu. Nah, iya, please buka the door gitu. Nah, namanya suflis ya, Yusuf English. Suflis. Iya. Steppingnya clear, setara dulu, syauta. Oh, rundown terbaliknya mana? Rundown terbaliknya kita di depan, Ji. Nggak mau di belakang. Depan kita. Before ya, terimain your gaji, hajar dulu tuh, jang. Gitu. Ustaz, iya. Mau ke toilet dulu. Oh, keren mau nanya. Ini mau ke toilet dulu. Ustaz, iya siap. Apa? Gimana kita mau sedekah? Kan belum terima gaji. Sini duduk. Ente handphonenya merek apaan? Ente handphonenya merek apa? Samsung, Ustaz. Samsung berapa? Ini indikator pendidikan saya bilang di Indonesia hebat, Pak. Indonesia adalah negara yang sarjananya paling banyak. Kita dengan mudah bukan cuma bisa nemu S1, S2, S3. Sekarang udah banyak S5 di sini. Nggak tanggung-tanggung. Jadi indikator pendidikannya tinggi di sini. Ini saya pakai S5 tuh. Udah bukan S1 lagi. Orang bilang, gue kan belum gajian. Emang juga belum gajian, tapi handphone lo apaan? Handphone saya S3, atau S5, atau iPhone 4, atau iPhone 5. Itu ada duit. Lo mundur dong. Jual aja dulu itu. Itu jual dulu. Geser dulu. Supaya nanti bisa sedekah di depan. Ini kan lagi rame Piala Dunia. Ya toh? Semalam siapa yang menang Argentina sama Chili? Sama Swiss ya? Swiss. Argentina. Penalti apa enggak? Enggak. Hobi bola sih. Bola sambil tadarusan sebelum gol baca gitu. Begitu gol tutup. Sedekah itu kan kita bicara tentang sacrifice ya. Pengorbanan. Justru lagi Piala Dunia ini gimana caranya supaya ente nggak ngelihat Piala Dunia. Hajar aja TV-nya gitu. Sedekahin aja. Ini menarik loh kalau ada teman-teman yang berani kayak begitu. Biasanya kan orang beli TV yang agak gede, yang bisa ngerekam. Terus kemudian bisa replay kapan gitu. Nanti malah jual TV. Padahal di saat benar-benar lagi pengen nonton. Besok tinggal final, malamnya jual. Sedekahin. Insya Allah tuh nelangsa gitu. Aduh, salah nih. Tapi nanti bos, nanti 2022 ente ada di Qatar. Di stadion, Allah kasih live langsung. Karena ente korbanin kan, mata ente korbanin, TV ente korbanin. Malah Allah undang langsung ngeliat di stadion asli. Ngimpi Ustaz. Nggak ada yang ngimpi kalau kita percaya itu bakal terjadi insya Allah. Duit emang nggak ada. Tapi istri punya emas. Punya cincin, punya gelang, giwang, kalung. Mahar waktu nikah. Bismillah. Bismillah aja. Neng. Iya bang. Kita sedekah cincin kawin yuk. Emang Ustaz Yusuf datang tadi? Gua lagi disalahin. Iya dia datang. Ya begitu dah, kalau dia datang mah. Habis ya cincin kawin orang. Tapi abang enak bisa ketemu langsung sama dia. Saya cuma ngikutin di Antep doang dulu. Sekarang udah nggak ada lagi Antep. Abang imam saya. Bener juga.
bertahun-tahun emas kawin ini ada di tangan kita. Apa deh? Yang penting rumah tangga kita awet, ruku. Bismillah bang. Bismillah. Jalan dah. Jalan sekali. Di tengah jalan istri yang ngomong, ini motor bisa nih bang disedekahin. Lo mau satu sama nih. Ya namanya kali aja bang. Sedekah satu kan dikalinya 10. Kalau sedekah 2 kan jadi 20. Iya. Pintar emang lo ya. Ya udah, kita sekalian deh. Kita pulang naik ojek aja. Oh cakep tuh pak, cabuk gini tuh. Allah, ente sedekah banyak duit. Mana ada istimewanya? Justru kalau istimewa itu ente banyak duit nggak sedekah, itu istimewa tuh. Istimewa dihajar nanti mau. Iya, sedekah kayak tukang nasi uduk bos. Tukang nasi uduk tuh kenapa umurnya panjang-panjang, dagangannya jam 8 habis. Siang bisa nyari kutu. Iya lah bener, coba ingat-ingat zaman dulu. Ini siapa yang orang Betawi di sini masih ada pohon mangga sama bale? Kalau dia ketemu jam 10 nyari kutu tuh. Bos, gimana nggak begitu? Orang nasi uduk anget-anget yang bagian atas yang disedekahin. Ini kebiasaan tukang nasi uduk yang tidak terjadi di tukang nasi goreng. Karena tukang nasi goreng kan dia on the spot bikinnya kan. Susah buat sedekah di muka dia. Tapi orang tukang nasi uduk, Masya Allah. Rata-rata tuh nenek-nenek kita yang pada jualan nasi uduk, baik-baik. Nggak pernah ada yang dicas kerupuk kan. Mikir loh, di restoran-restoran umum yang udah bermanajemen, kerupuk tuh dijual ngaco. Ini saya ngomong beneran. Oh, lo mau bawa juga boleh. Kaleng lo bawa boleh, tapi tadi omongin di kampung gitu. Kacau dia tuh. Mana ada yang dicas? Nggak ada yang dicas. Malah kalau bawa anak kecilnya dibungkusin mie, dibungkusin bihun. Aneh paling sering begitu zaman dulu. Iya. Pokoknya kalau beli nasi uduk 5, suka dilebihin 1. Udah nggak masuk akal gitu loh. Kalau buat kita kan, itu kan ada value-nya gitu loh. Ada ekonomi value-nya gitu loh. Ada duitnya gitu. Kok enak aja ya? Karena itulah mereka jam 8 udah selesai. Terus jam 9 udah pada ngaji kemana-mana. Jam 12 udah bisa nimang-nimang anak. Ente, nah kita ini yang berat hidupnya. Kenapa? Kita sedekah, nunggu nanti duit sisa. Buat Allah, energi sisa. Sholat juga begitu. Bulan puasa, alhamdulillah. Allah gerakin semua hamba-hambanya. Bisa kemudian sholat tepat waktu. Tapi kan kenapa? Karena nggak ada yang dilakuin lagi gitu loh. Dulu kan ngerokok, toprak, somai, makan siang. Sekarang mau ngapain? Makan siang juga nggak bisa ya. Daripada nggak bisa, gue tadarus aja, gue johoran. Kita kalau nggak ada belum puasa, bisa jadi nggak selamat loh sholat kita. Di akhir terus sholatnya. Buat Allah tuh sisa terus, nggak pernah yang palanya gitu. Wah. Kalau pengen sehat kan gitu juga, rundown terbalik. Kalau pengen sehat gimana sih biasanya orang-orang? Gimana coba? Kalau nanti udah masuk rumah sakit, ente habis-habisan kan? Habis-habisan duluan aja pak. Jadi nggak perlu ke rumah sakit, kira-kira begitu. Ini asuransi saya udah mulai habis nih. Belum saya isi lagi. Dulu kata si Allah SWT ya, mudah-mudahan diceritain lagi-lagi tidak merupakan ria ya. Dulu saya bungkus 1 miliar. Jadi supaya saya nggak sakit-sakitan gitu ya. Istri nggak sakit-sakitan. Saya bungkus 1 miliar. Hajar 1 miliar, jeng gitu. Berapa duit tuh kalau tertanggungnya 1 miliar? 100 juta saya mesti keluar. Seadanya duit saya bayar tuh. 5 juta, apa 1 juta, apa 500 ribu, 100 ribu. Pokoknya targetnya 100 juta saya mesti sedekah. Supaya nanti di cover sama Allah 1 miliar. Kira-kira begitu. Kan setiap orang ngasih sedekah 1 dikali 10 lah. Ini udah mulai habis nih, udah mulai batuk-batuk, sakit-sakitan gitu. Anak-anak saya lihat udah mulai nggak imun lagi gitu. Ya, insya Allah, nanti kita tambahin, kita top up lagi. Secara standar hidup udah beda.
Standar hidup saya sekarang udah beda sama zaman dulu. Ya bukan berarti kita sombong, ya harusnya kan ngikut lagi gitu. Polarisasi sedekahnya ngikut lagi. Ente waktu belum jadi karyawan udah punya 2 anak yatim. Begitu jadi karyawan tetap 2. Nah ini ada yang salah gitu. Harusnya begitu jadi karyawan jadi 4. Naik karir 8. Naik lagi karir 10. Terus naik gitu. Rundown terbalik. Makanya Allah nyiapin kita kan untuk rundown terbalik itu. Bukan buat nyiapin di sini, Bos. Tapi buat nyiapin ntar di sono. Kan kita belum ada di sono. Emang masih di sini. Ya itu dia rundownnya terbalik emang. Allah nggak nyuruh buat kita habis-habisan di dunia ini. Biasa aja lah Allah bilang buat di dunia mah biasa aja. Orang yang kaya siapa kata Rasulullah? Orang yang kaya itu orang yang hari ini dia ada makanannya, itu udah kaya banget. Dibalik tuh rundownnya. Mau sehat, biasanya kalau udah sehat kan jual tanah buat operasi, jual rumah buat operasi. Ya udah bismillah aja. Adalah satu yang dikorbanin gitu buat kemudian. Nah tadi Mbak yang belum punya anak ya, Mas yang belum punya anak. Kasih nama, SMS Ustadz siapa yang dikenal. Ustadz minta nama dong. Masya Allah, akhirnya ente hamil juga ya. Apa? Gitu. Booking nama dulu. Oh gitu, bikin pita, bikin apa gitu. Seru. Biasanya tuh ya, kalau ada orang yang begitu tuh, ini sih orang bule aja percaya Pak. Gak usah kita bawa ayat nih. If you believe, you will have your new baby in the next 3 months. Atau berapa bulan lo percayanya bakal punya anak. Maka mereka bilang, you will have. Anda bakal punya. Persoalannya kan kita nggak yakin gitu. Anak-anak kalau doa aja nih, doa nih. Doa nih, kita doa nih. Ayo kita angkat tangannya. Terus angkat tangan. Bismillah kita doa deh. Kalau nggak dikabul Allah ya kita sabar aja ya. Belum apa-apa udah begitu ngomong. Coba kalau kita lihat orang-orang lain doa. Tempelkan tangan saudara di layar kaca. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak bisa begitu? Kita lebih berhak. Kita kalau doa, ya Allah. Oh barik aja. Iya loh, kita doa ngaco loh. Kita aja nih udah levelan kayak begini nih, sama anak Kristen ya, anak Cina-Cina yang masih pada kecil-kecil, doanya kalah loh. Baru dia makan. Kita nggak begitu tuh. Allahumma sholli. Kadang-kadang doanya di tengah gitu kan, mentang-mentang ada doa di tengah kan. Bismillahi. Nih pada apel berarti. Berarti lo sering doa di tengah. Enggak, itulah kemurahan Tuhan kita. Emang Tuhan kita beda. Tuhan kita emang beda. Maha pemurahnya nggak ada lawan sih. Kita boleh doa berbaring, boleh doa duduk, boleh doa berlari. Saya kalau lagi ketemu sama orang jawabannya begini. Tapi kalau ketemu sesama kita ya kita introspeksi lah. Kenapa sih nggak nyiapin tempat khusus buat berdoa? Mereka punya tuh meja ini, meja itu, altar ini, altar itu enggak. Buat tamu yang nggak ketahuan datangnya kapan gitu siapin. Buat Allah yang udah pasti datangnya tiap malam kita nggak siapin. Itu kita salah banget. Siapa yang berani sedekah THR-nya? Rundown terbalik. Udah keluar belum THR-nya? Ayo, siapa yang berani? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. 10 tahun karir loh, Pak. Kalau ente mau sedekah tuh, itu 10 tahun tuh nanti bedanya. Speednya tuh beda. Coba aja lihat. Kalau perlu dites. Janjian sama teman berdua. Lu jangan sedekah ya, gua aja ya gitu. Nih ya. Dulu saya mau tuh ngebiayain peneliti-peneliti UI, peneliti-peneliti UGM untuk meneliti impact sedekah secara real.
Jadi ada orang memang disengaja jangan sedekah gitu. Kalau di tahajud udah ada tuh yang Ustadz Soleh ya, Dokter Soleh itu, Profesor Dokter Soleh. Itu dia ambil 40 anak yang tiap malam dibangunin sholat, 40 anak yang tidak sholat. Nah kemudian dicek darahnya, ternyata beda, imunitasnya beda. Nah di sedekah belum ada tuh. Kalau ada teman-teman yang pada mau S2 psikologi gitu, boleh juga tuh. Jadi kita ngetes keluarga-keluarga yang kemudian dia tiap hari bersedekah, tiap minggu bersedekah, nah, terus habit sedekah. Ini kan banyak kan teman-teman kan ngarep kan ada THR dong, ngarep kan ya. Coba harapan itu kita coret dengan ikhlas itu. Kita ngomong sama istri kita, tahun ini kita nggak usah pulang kampung ya deh. Terus istri kita ngomong, perasaan udah 4 tahun ya nggak pulang. Oh iya ya, udah 4 tahun ya. Dia baru sadar. Dek, tahun ini kita nggak usah pulang kampung ya. Kenapa ya bang? Duitnya kita bagi-bagiin aja deh. Duitnya aja yang pulang, kitanya nggak usah. Keren tuh bang, keren. Duitnya aja yang pulang, kitanya nggak usah. Nanti emak nanyain, semua keluarga pada ngumpul. Papa dah, sekali-sekali dalam seumur hidup kita nggak usah pulang. Ya, abang imam saya. Terserah aja. Pulang ayo, nggak pulang ayo. Kalau emang niatnya begitu mah, bisa apa saya selain dukung. Hajar tuh pak. Ente bakal lihat nih kelakuan Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejalan-jalannya tahun itu ente perjalanan dinas 4 kali ke kota di mana ente dilahirkan. Daripada nginap di hotel ente pamit, pas saya nggak ambil budget hotelnya. Ini ibu saya tinggal di kota ini, saya izin pulang ke rumah orang tua. Oh iya nggak apa-apa. Ya udah nih dari pribadi saya ya, buat nitip buat ibu. Subhanallah. 4 kali Allah kasih. Menjelang ujung, ternyata ente malah dipindahin ke kota yang bersangkutan. Subhanallah. Udah lengkap dengan mobilnya, lengkap dengan. Selalu pak, selalu saya bilang 100% berulang. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masalah kita nggak berani. Dan saya nantangin tuh teman-teman karyawan-karyawati di Twitter saya bilang, dan saya tutup kuping. Nah Ustadz mah asal ingin sedekah ngarahinnya ke dia melulu. Enggak juga sih. Kita adil-adil aja sih jadi guru gitu. Ketika saya nge-tweet misalkan, ayo bantu masjid tahfiz Darul Quran. Hampir selalu saya kemudian bilang, tapi kalau masih ada masjid lain dekat rumah, bagi dia aja gitu. Kalau masih ada sisanya, baru boleh kemari deh gitu. Ini godain gitu. Kenapa? Bukan karena saya pengen duit ente, tapi ente berhak punya lahan sedekah yang subur. Loh saya ini sama kayak ente semua ikut sedekah di pesantren. Emang pesantren punya siapa? Punya aneh. Orang anak aneh aja bayar pesantren aneh. Anak saya bayar Bu Nur. Ada tuh kwitansinya. Emang nggak bener tuh pimpinan. Kacau ini jalin. Ada Pak, ada. Kita bayar sama. Saya sama Anda nggak ada bedanya. Kita sama-sama ngidupin agama, bukan hidup dari agama. Kemari saya bukan transaksional kemari. Apa ada cerita? Saya mau datang ke Mobidah. Kalau ada fee sekian, ada nggak? Nggak ada toh. Tapi kalau nggak disiapin kan masalah. Enggak Ji, enggak bakal gue tagih. Sadaran sendiri aja. Enggak lah. Ya gitulah. Sama aja. Ayo ente sedekah aneh sedekah bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Tapi kan ente berhak juga gitu loh. Saya pernah dikritik abis tuh. Atas dasar kemanusiaan katanya. Kenapa Anda membeda-bedakan antara yang sholat dengan yang tidak sholat? Oh, saya tidak membeda-bedakan sih bilang. Tapi bicara logika aja bos. Ente ngasih kain ke anak yang nggak sholat. Yalah rugi banget kan gitu.
Masa kayak ente nggak dipakai-pakai sih? Kalau saya sih mikir gitu loh. Terus liberalis tuh nyerang saya tuh beberapa waktu yang lalu ketika saya nge-tweet soal memilih destinasi sedekah. Wah kalau gitu nggak bener nih. Ente yang sepotong-sepotong nge-tweet baca Twitternya coba. Ente sepotong-potong dengerin ceramahnya. Kalau ente bisa datang bawa kain kepada yang nggak sholat, lalu ente bisa bikin dia sholat, maka berganda-ganda pahalanya. Loh, bikinlah seperti itu. Nah kepada mereka yang memilih kemudian target anak-anak yang sudah soleh soleha gitu, paling nggak kan ngurangin beban ente juga gitu kan. Maaf ya Pak, kalau saya sih begitu. Kita ngasih anak, sama-sama anak nih, miskin, tapi yang satu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kira-kira mana sih yang lebih subur? Ini ada anak miskin tapi ada ibunya. Ini ada anak miskin, nggak ada ibunya. Lebih subur dia. Kita ngasih keluarga nih, satu miskin. Ini gue satu ini keluarga miskin, tapi ini keluarga sholat gitu loh. Mana yang lebih subur? Yang sholat. Tapi apakah kita mengabaikan yang tidak sholat? No, saya malah kasih beban tambahan. Ente datang kepada mereka, tapi datangnya dengan sedekah yang lain lagi. Apa? Sedekah ilmu, sedekah mengajar. Saya nggak ninggalin loh. Di situ bedanya ustadz sama liberalis itu. Liberalis sih, oh enggak dong, kita merem aja, kita kasih aja. Oh kita anjing aja kita kasih. Loh, kita juga sama gitu loh. Kita juga sama, tapi bedanya kita dengan liberalis adalah kita punya tanggung jawab. Emang sedekah, ente jadi bos emang. Nih gue bagi Quran nih, lo ngaji ya? Nggak begitu kok. Nggak begitu gitu. Kita datang, nak sini. Coba dibaca dulu Quran. Oh nggak bisa ngaji. Oke sebentar ya. Lu mahasiswa Quran kan? Iya bang. Ikut yuk. Ada kampung anu tuh anaknya banyak yang belum bisa. Bayar dia. Dia kasih dia motor. Itu dia. Kita nggak berhenti. Oh jangan ngasih dia nggak baca Quran. Oh salah ente emang kalau begitu mah. Nah, tapi kan kalau kita ngasih yang udah pada sholat, pada bisa baca Quran kan ngurangin beban kita. Sehingga beban yang satu bisa dialihkan ke yang lain. Nah, coba jajal. Cek. Ada berapa saldo di rumah? Ada berapa saldo di ATM? Apalagi yang belum pada punya anak. Yang belum pada punya jodoh. Di sini ada yang masih ngontrak. Yang masih ngontrak, masih ngekos. Muka kosan mana muka kosan? Coba, ya. Mumpung masih ngekos, hajar jangan nabung. Hajar aja sedekah. Jangan, insyaallah lah. Rumah bakal Allah bagi. Mudah-mudahan ilmu yang tidak seberapa ini ada manfaatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah simbol dari gravitasi terbalik yang tertinggi. Bahwa kita nyiapin duluan. Seakan-akan kita emang udah mau meninggal dunia. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita tidak dalam keadaan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang saleh-salehah, yang bisa memperbaiki dan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Saatnya Engkau menggerakkan kami untuk beribadah dan beramal saleh. Terimalah ibadah kami dan amal saleh kami itu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar
ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin.